Siang ni kak, tu nampak sanda di dinding menengah kaji aja. Itu contoh saja. Jangan takutlah nama sanda. Mangko malam kini beko curito ambo untuk mengumpuan nimpak menyudahan bangunan tua. Bisa tak malam kini kita kumpuan piti untuk penyudahan itu? Nyoa tu wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ya kan, untuk hari esok. Karena hidup di dunia ini yang saya dengar di dalam pengajian Buya Hamka dalam OTW saya dari Padang ke Duri itu, apa kata Buya Hamka? Setiap anak yang dikandung oleh ibunya sampai 9 bulan 10 hari, ketika roh akan ditiupkan ke tubuhnya, anak itu seragam jawabannya, sama pendapatnya. Walaupun sekarang ada dia yang musyrik, ada dia yang kafir, ada dia yang munafik, ada dia yang Kristen, ada dia yang Hindu, ada dia yang Islam, ada dia yang Buddha, ada yang tidak beragama sama sekali. Itu ketika roh akan ditiupkan ke tubuhnya, semua anak itu menjawab. Pertanyaan Allah begini, Alastu birabbikum, apakah kamu mengaku bahwa saya ini Tuhanmu? Semuanya menjawab, Donald Trump, Biden, Stalin, Hitler, Firaun, Namrud, Pak Soekarno, Pak Soeharto, Pak SBY, Ristawardi, Abdul Samad. Semuanya menjawab, qalu, berkata semuanya, qalu bala syahidna. Semuanya menjawab, benar ya Allah, Engkau Tuhan kami, kami jadi saksi ya Allah, dan kami akan menyembah dan mengabdi kepada Engkau. Tapi setelah mereka lahir ke dunia, tidak semuanya menepati janji. Ini bisa kita lihat ketika dia lahir, tangisnya itu seragam, Pak. Sajak dari Nabi Adam menindak, karena Nabi Adam tidak punya ayah, join dua. Yang dihamilkan oleh ibunya, ketika lahir itu biar dia orang Barat, orang Jepang, orang Australia, orang Indonesia, orang Riau, sama saja tangisnya. Ya. Tangannya tergenggam, mukanya merah, kakinya terangkat. Kenapa? Karena dia takut apakah janji ini akan tertepati atau tidak. Makanya mengea, aduh, ibu-ibu selama kau melayan anak bayi nantanginya itu, mama tak jadi mau pergi ke pasar, doa tak dibalian kue doa. Lihat dua anak lain lagi tangi itu, dah sama saja Pak. Orang Barat, orang Jepang, orang Islam, orang kafir, orang musyrik, tangisnya satu saja. Tangannya terkepal, mukanya merah. Lalu sekali Bapak. Mulai mau ngaji lalu dari Padang tu mau datang awak lalu jalan kok konon ko ele suara ustaz mengaji nak jamaah masjid Gufron itulah lalu saja jamaah tu saudara. Sedang itu suara ustaz di muka lo duduknya lalu ya. Mengalah datang ke masjid. Jalan lo tak bu? Ya kan? Kalau lalu ambo assalamualaikum selai. Jadi itu menceli ambo. Ya kan? Jadi semua kita ini terikat janji dengan Allah akan patuh kepadanya. Tapi tidak semuanya seperti itu yang terjadi. Ya kan?
Jadi bagi kita yang telah berusaha, kita kan berusaha ini Pak. Iblis tetap juga berusaha menyesatkan kita. Berapa taatnya kita Pak, berapa ilmunya seorang kiai, berapa tingginya pengalaman seorang ulama, iblis akan datang menyesatkannya. Itu harus disadari. Makanya setiap saat kita ta'awuz kepada Allah. A'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Kalau ada ingin membaca lagi yang lain, u'idzuhu bil wahidis samadi min kulli syarri hasada. Aku berselindung kepada Engkau ya Allah yang maha tempat meminta bagi kami, tempat kami bergantung dari kejahatan setan yang dengki kepada kami. Jadi dasar setan menyesatkan kita ini Pak satu saja, dengki. Apa yang mereka dengkikan, ya kan? Karena mereka tidak dipercaya oleh Allah jadi khalifah. Padahal secara urutan umur mereka lebih tua dari manusia. Mereka diciptakan lebih dulu oleh Allah. Tapi Allah tidak percaya dia jadi khalifah. Allah itu menyampaikan kepada malaikatnya, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan manusia di muka bumi menjadi khalifah. Kalau Bapak tidak percaya bahwa Allah hanya percaya kepada manusia untuk jadi khalifah, lihatlah calon-calon legislatif yang telah ada fotonya di tepi jalan. Biar dari Demokrat, biar dari Nasdem, biar dari PDIP, biar dari PSI, biar dari PAN, biar dari Partai Umat. Tidak ada nani pilih cik jodoh orang saja. Kenapa iblis tidak pede membuat baliho? Karena dia tidak dipercaya oleh. Jadi yang dipercaya oleh Allah itu manusia. Kalau ada adik-adik ambo, anak-anak ambo na mudo tapi lieh baik suat, Allah deklah percaya kawak jadi khalifah, bana-banalah karajo tu nan disuruh Allah. Iko banyak Pak, kutikonyo ka dipilih pai kamu saji nyobao lapi 6 guluang. Iya kan? Kira orang memilih hendak dapat nyo suara sinan nyo japui lo lapi kau lihat. Ya kan? Ini orang tidak ikhlas. Mujual lai lapi kok semen tu babunya pulang. Ini bapak. Kan? Jadi Allah percaya kepada kita. Kami doakan adinda, ananda, keponakan saya yang akan maju, saya doakan terpilih. Amin. Tetapi peganglah amanah itu menurut aturan Allah. Ada aja Pak, ketika inyo ke dipilih itu, nyo bagi-bagi ayat kursi. Lah duduknya ayat hilang kursi senyo amanah. Lalu ketampai inyo dipilih dulu, nyo naik engka contohnya kateh. Tak ada menyapu orang nan di luar. Padahal nan manduduk anyo sinan adalah orang banyak ini. Ya kan? Jadi khalifah itu bagaimana berbuatlah dalam amanah yang dipertaruhkan kita mengambilnya dari suara masyarakat. Sekarang kita telah dapat, maka dijalankan amanah itu menurut aturan yang maha kuasa, yaitu Allah. Karena kekuasaan kita 5 tahun itu hanya dipinjamkan oleh Allah. Bisa saja 5 tahun yang ketiba tidak terpilih lagi. Orang-orang ustaz sebagai kami kau Pak, adanya nan satu maju. Nan biasanya nyo rajin pai wirid. Lah terpilih tidak boleh. Kutubah Jumaat tidak datang, alasan reses dinas luar, ya kan? Tak ada lah. Wirid waranti, ya kan? Sebabnya kaji gadang uang reses lepas dom pelok musaji. Itu kajiannya lah pitih jo. Ndak pai-painya kutubah lah. 5 tahun nang katibo ndak nyo pilih dorang, ya kan? Malamar lo ke musaji ndak diterima di pengurus lah. Itu tu nak. Ya kan?
Nah, ini bapak-bapak. Selama 5 tahun tu indak pula tabuik rumah bagai. Nanyo bali oto bautang lah tu. Ini bapak-bapak. Kiranya ndak terpilih utang oto alulan saya nyo ambil lah orang milik. Sudah tu bini lari jo pacar lamonyo. Tambah sansaro. Jadi banyak masalah nang ditamui dek manusia ko. Kalau nyo memaci amanah tapi tidak mau kaum muslimin dengan benar memegang amanah itu, maka apa yang dia dapatkan akan membawa kesengsaraannya dalam hidup. Itulah sebabnya kita disuruh hijrah. Karena dalam sejarah Pak, Nabi hijrah itu menang bukan kalah. Jadi kalau ada yang salah-salah selama ini kita lakukan, kita hijrah. 1445 sekarang. Kalau kita yang hidup kan gembira Bapak. Delai panjang yo ambo lai duit yo ambo di tahun baru sampai balik sampai 5 Pak. Tapi sebenarnya ajal kita semakin dekat. Umur dan usia kita bertambah panjang, ajal kita semakin dekat. Kini awak kan sehat sadonya kok. Lebih ambo tadi dapat ikan salai itu, bertambah kesehatan ambo. Iya kan? Tapi bisa enggak sesudah mengaji kok, tengah malam kok salah satu dari awak meninggal? Bisa enggak? Bisa. Pagi subuh besok age cek pengurus Masjid Gufron kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang jamaah kita yang mendengarkan tausiah di Masjid Gufron tadi malam. Jam 00 dini hari beliau terjatuh di kamar mandi, diangkat oleh anak keluar, tiba di ruangan tengah tidak bernapas lagi. Sekarang jenazah di rumah duka, sudah salat subuh ini, mari kita pergi melayat bersama-sama. Itulah tanya awak. Siang enggak. Tu nambah sanda di dinding menengah kaji aja. Itu contoh. Jangan takutlah nambah sanda. Jadi bisa saja begitu. Makanya ketika kita sehat ini, jangan dibuang-buang waktu hijrah kepada yang lebih baik. Ibu, bapak, kalau pengurus berencana ya dengan organisasi kemakmuran masjid ini, itu untuk apa sebenarnya? Memperluas bangunan. Karena masjid kita ini hendaknya semakin asri, semakin indah. Kalau untuk jamaah Masjid Gufron, ini sudah ramai ini datang. Iya. Tapi kalau dimasukkan jamaah ini ke Masjid Raya Sumatera Barat, kualun sampai 2 sahur. Belum sampai 2 sahur. Tapi untuk masjid kita ini sudah ramai. Ada pula di luar Pak? Ada. Alhamdulillah. Kalau ingin melihat saya wirid, kan ada di YouTube. Untuk apa diundang lagi? Jadi semua pengurus masjid, ya kan? Semua kita yang telah terbiasa salat berjamaah, kita tahu bahwa mendengar wirid di YouTube beda dengan datang ke masjid. Saya yakin kan ada jamaah masjid musalla, masjid tetangga ya kan? Ya kan? Ada enggak masjid lain ke sini kini? Ada. Kalau enggak ada sarami kok ada. Iya kan? Nah, jadi ada jamaah masjid lain, masjid tetangga, musalla, iya kan? Dan ada juga mungkin jamaah ini mudah-mudahan tidak begitu. Adonan sekadar menjadi ustaz. Nang kaji ustaz kau ndak kanyo dangan. Ya kan? Besok nyo buik joang kelamak di nyo balik. Ya kan? Indak bamalan kaji ustaz petang kawan kecil temannya.
ikaji nanda ulu je tu mah. Kalau dipaturu yang kece ustaz tu ndak bisa manggari awak. Kok iyo salah awak masuk neraka kalau sama nak awak seorang tu kece. Yo kalau laju itu tekad tu jawab. Memang masuk neraka tu ndak ada seorang tu. Bersama tapi lahir talok. Ibu-ibu muda sebenarnya ndak usah masuk neraka gini le. Besok kan memasak. Kok membuat gulai, membuat asam padeh, menggoreng balui, ya kan? Membuat asam padeh ikan patin, ikan bawang. Kan ada sendok nak masuk santan nangik tu. Akapi yo ketiak kali mau ini. Ni kan. Kalau ndak kasi junjuang datuk tu. Lapis ke Pulau Kijang ni. Itu baru sendok angin, apalagi neraka. Ya kan? Jadi tidak usah kita tiru itu. Wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Aku berlindung kepada engkau ya Allah dari kedahsyatan api neraka. Karena api di dunia ini dibasuh 100.000 tahun masih panas lagi sampai sekarang. Apalagi api neraka. Jangan kita takbur masalah api neraka ini. Kaum muslimin, para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, apa yang kita berikan untuk jalan Allah itu bukan pahala saja akan diberi oleh Allah. Ya kan? Tapi akan diganti oleh Allah benda-benda itu kembali. Kita lihat ketika orang hijrah bersama Nabi ke Madinah, itu orang Arab Makkah itu rata-rata saudagar, Pak. Sampai sekarang kita lihat saudagar ini kelebihannya dari petani apa? Lebih-lebih kalau petani di Kampung Ambo kan petani ubinya, Pak, kacang tanah. Kalau di Riau kok dia ada Allah tanah bisa menanam sawit. Kalau di Baso nak bisa dah, Pak. Daerahnya dingin. Tak bisa sawit ditanam sana. Maka tanaman muda tu acok, Pak, ketika panen harganya turun. Jadi orang tani itu, Pak, indak taruh dompetnya besi piti terus. Tapi dia lah tak biasa lomo itu ndak ada. Karena dia tidak pernah pergi ke tempat yang ramai. Orang berjualan saudagar itu berpitih taruh. Walaupun pitih itu pitih modal, namun bisa dipakai sebentar. Apa keperluan kita? Ya kan? Para jemaah, orang yang pergi hijrah itu ada yang punya toko 8 pintu, ada yang punya kebun korma 1000 hektar. Itu tidak bisa dibawa karena kita dikejar oleh musuh, yaitunya kafir Quraisy. Jadi yang dibawa iman. Makanya hijrah di zaman Rasulullah itu, kalau kita baca Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi, siapa yang pergi hijrah bersama Nabi itu bukan sembarangan. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itulah yang mampu berhijrah. Baru sesudah itu wahajaru, dan mereka berhijrah. Wajahadu, dan berjihad fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan diri mereka. Karena mereka yakin bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha penolong, Allah itu maha kaya, mereka pergi membawa tulang 8 kare sekesinan. Kaki tangan, siku, mata kaki, pau. Tapi tiba di Madinah, apa yang terjadi? Karena mereka taat, cinta kepada Allah dan Rasul, orang Madinah itu juga kaya-kaya ternyata, Pak, yang telah Islam itu. Saudaraku yang datang dari Mekah, jangan cemas. Kebun korma kami 20.000 hektar. Separuhnya untuk kalian, separuhnya untuk kami.
Binatang, onta, kerbau, kambing, domba kami jutaan ekor. Sebahagian untuk saudara kami yang datang dari Makkah dan sebahagiannya untuk kami. Bini kami, ini enggak. Ini bapak-bapak. Ya kan? Itu. Begitu. Akhirnya orang yang membawa iman tadi yakin, seyakin-yakinnya diganti hartanya yang tinggal itu oleh Allah. Terbentuklah ukhuwah Islamiyah antara muhajirin dan ansar itu. Maka kaum muslimin yang terhormat di sanalah berdiri. Yang pertama nama kotanya dulu Yasrib, sekarang yang kedua diganti namanya dengan Madinatul Munawwarah. Kita ingin pula seperti itu, maka orang Pekanbaru di samping dulu kota bertuah, ditambah lagi sekarang kota Madani, itu berasal dari nama Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan kita seperti itu juga di negeri kita ini. Kalau kita mau meniru hijrah Rasul dan hijrah para sahabat. Kebanyakan awak kini hijrah ganji lo pak, bertinggal bini tuo, awak di rumah bini mudo sele. Itu kan pindahnya namanya, hijrahnya. Tapi hijrah tidak selesai pada itu. Ya kan? Di rumah bini tuo ko ada anak beranam bertujuan, nya sedang kuliah, sedang di SMA, ya kan? Nampak lo perlu si rancak jalan nikah lo awak sinan. Dek bini nan baru koyo mudo, kulitnya tagang, ya kan? Dia bahenol, bentuknya cantik, nan lah bentuk taruang bawa ko bertinggal sana. Anak banyak sana. Sobok di simpang pasar bawah tu. Dek isteri dah. Ambo nak melarang udah berbini. Sebab dalam Al-Quran laki-laki berhak nikah 2, 3, 4. Saya juga tahu itu. Tapi pulanglah udah. Kalau ndak bergaul suami istri malah indah malah. Tapi udah pulang. Bayarkan nafkah lahir untuk anak-anak kita. Anak kita sedang butuh biaya dah. Ya kan? Anak kecil suaminya nang kurang ajar tadi. Janta lado juo, lado digoreng dikuali. Janta manjo juo dia. Udahlah babini cie lai. Itu hijrah aja namanya. Tapi hijrah yang tidak benar, yang tidak betul. Jadi hijrah itu yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Penuh dengan resiko, penuh dengan tantangan, taruhannya nyawa, tapi dilalui oleh Nabi. Apakah berhasil orang kafir menangkap Nabi untuk dibunuh? Menangkap Nabi untuk dirantai? Menangkap Nabi untuk ditahan? Tidak. Kenapa? Allah membantu beliau. Ada orang bertanya, orang-orang kafir kok bunuh saja Allah banyak Ustaz. Mati saja sadonya. Ndak ada jihad awak pak. Tu meracak kudo pandai awaknya sama orang sado orang bisa. Jadi hidup ini harus berjuang. Anak bujang sebarang anak gantengnya, kalau aniang-aniang saya bersuruh nak gadis ndak kerapik bini tu cek. Seindak-indaknya bertanya, kemana dia berano morape, di mana dia dan tinggal aja. Ya kan, bertanya, jangan bentuk harimau damam saya nak jadi. Ya kan? Sebab padusi sadonya banyak pamalu harus dimulai dia. Pak. Ini terdengar di kalian menjang-menjang tu. Jangan yang sebetul, dia dekat cewek kau, ya kan? Ikan seindah-indahnya lebih tuannya. Atulah mencaliaknya galak. Hanya tando ya waktu mah. Kau udah nan menyudeko ganteng orangnya. Hanya selidiki le di mana tinggal. Ya kan? Bekolah sama-sama nikahlah jangan pacaran.
Kece Ustaz Samad, orang pacaran ku habis hari 5 tahun sama jo kredit Honda. Itu kece Ustaz Samad. Ibarat orang memasak gulai kalio lah nyo cubo-cubo yo kuah ko. Ala pucik sedagiang. Dia acuk mencuba kuah kalio ko talon song. Ya kan? Talon. Baik tahu talon song. Ya kan? Berzina. Awak pacaran baru hamil. Orang tua khawatir akan dapat malu, tapi juga malu. Dinikahkanlah anak ini, sedangkan dia sudah berisi perutnya 4 bulan. Ya kan? 5 bulan, 6 bulan. Sudah nikah 3 bulan lah ia nak bersih. Nyuagia nama Siska, siap sebelum kahwin. Ini banyak terjadi zaman sekarang. Untuk itu kepada ananda kami yang perawan, ya kan, hati-hatilah nak. Kalau laki-laki mencilok, inyo ndak membau. Tapi kalau padusi mencilok, inyo membau. Kalau ini sudah terjadi, kita sama dengan payung di Sumatera Barat, tuduang namono. Ba'a payung kau Ustaz? Payung narancak tu bisa dikambang. Tapi kalau anak gadis lah hamil dulu sebelum nikah, tu samo jo payung tagaje pasak. Indak ke kambang lai kucui apalah kegunonyo. Ini kalau terjadi, maka kita hijrah dari pacaran. Jangan terus kalau sudah sama jatuh hati langsung menikah, kita dapat yang orisinil. Ya kan? Tapi kalau pacaran 6 bulan, itu enggak lah. Lah pucik gulai kelio tu. Enggak sama lero rasanya. Ya kan? Jadi kalau ada anak-anak muda kami yang suka pacaran, hijrahlah. Jangan pacaran juga, langsung menikah. Kami tidak ada Ustaz apa bisa timbul cinta. Yang menimbulkan cinta itu Allah nak. Apa dulu ke nikah, ya kan? Nyo jodohan dek ayah jo induk jo anak mama. Dek lalamo di Padang, lalamo ndak basuh anak mama kok. Ya kan? Kecik ayah ambo kang caliak dulu anak mama tu ndak usah lain ndak lupa Pak. Kalau ambo caliak dulu masuk ambo ke Padang, anak mama ambo tu rambutnya geritiang yo Pak, iyo. Galaknya bapiciang yo Pak, iyo. Giginya halui-halui jo, gigi manci yo Pak, iyo. Galaknya bapiciang yo Pak, iyo. Iya kan? Laba tamu jo ambo sudah nikah ko iyo mode itu bapak-bapak ini. Jadi ambo walaupun nyolah meninggal, ambo mendoa ke Allah tarwih. Ya Allah, masuklah ke surga istri ambo. Lepaskanlah dia dari fitnah kubur dan azab neraka. Terimalah amalnya ya Allah. Dan kalau nanti masuk surga pula saya dengan izin engkau, itu jolah bini ambo ya Allah. Itu doamu Pak. Tunggu ndak ambo ganti-ganti sampai gini. Kan? Bamang ko itu keinginan Ustaz bini Ustaz di surga. Nyo rancak Pak. Anyo ba umur 9 balik nanti di surga boleh. Mati kalau umur 6 sampai Pak. Kalau masuk surga Pak, perempuan itu kembali seperti anak gadis umur 19. Kulitnya putih bersih, tingginya 60 hasta. Beda dengan kita laki-laki, kita 70 hasta, kulit putih, wajah 25 tahun. Perempuan kulit putih dan jangkung, wajahnya 19 tahun. Jadi nama hitam-hitam kalian kau sabar saja. Nanti kalau lagi masuk surga putih. Tapi kok masuk neraka tambah kalian. Tabaka. Atau nama pendek-pendek kau sabar saja. Nanti di surga jangkung. Ya kan?
Jadi rancak istri Ustaz. Menurut ambo yo Pak. Ambo nak minta persetujuan apa lah. Karena cantik itu relatif menurut mata yang memandang. Ya kan? Ibu-ibu, siapa laki-laki terganteng di dunia? Suami saya. Alhamdulillah. Jangan orang lain dikatakan ganteng. Siapa perempuan tercantik di dunia, Pak? Jawablah, istri saya. Kalau tidak cantik menurut kita pasti tidak mau dulu menikah dengannya. Dan tidak ada penyesalan hendaknya dalam hati siapa saja yang nikah dengan kita. Kenapa? Kita menikah itu izin Allah. Artinya apa? Kita dijodohkan Allah. Jadi ibu-ibu jangan ada. Kalau ada sedikit hati tersinggung, manyasa mana dengan kawin yaudah. Itu artinya kita mengupat kepada Allah. Kalau ada yang tidak betul apa yang dia lakukan, lihat dari sudut yang lain. Ya kan? Pasti banyak kebaikan yang lain dari kejahatan yang ada di tubuhnya. Banyak kebaikan-kebaikan lain. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi dalam segala hal kita di tahun baru ini hijrah. Karena tahun hijrah ini mengingatkan kita, Pak. Kalau di Hijriah umur saya sekarang sudah 73. Tapi di Masehi baru 71. Jadi tahun Masehi kok nyobo-obo waang mudor. Tahun Hijriah nyoingen waang laga dake laga musaji. Jadi tahun Hijriah ini benar. Nanti lihat Bapak Ibu, ketika 15 hari bulan ini dia akan bundar itu purnama. Sekarang masih belum bundar. Nanti sudah lewat 15 hari dia menyusut lagi. Dan bulan itu jadi ukuran. Bara bulan le Pak ke nikah Pak. Toko apa nam baru tu pabilo ke dimasuk anggale ke dalam. Ya kan? Oto apa na lamo tu bulan nak Pak juga. Nam baru bulan apa ke Pak Bali. Anak apa lah bara bulan umuannya. Lihat orang bertanya, bara matahari umur anak Pak. Ya kan? Bara bintang umur anak Pak. Tidak ada. Yang ada itu bara bulan. Dan bagi orang nelayan yang akan pergi menangkap ikan ke laut, yang jadi pedoman bukan matahari, tapi bulan. Kalau hari kalam, bulan itulah hilang, itu ikan akan banyak. Kenapa? Itu bukan sihir, bukan tenung, bukan ramalan. Karena ikan suka melihat cahaya. Kalau hari terang bulan Pak, 15 malam bulan itu hari terang bulan itu air laut bersinar. Maka ikan itu saling mengejar cahaya. Maka dia tidak berkumpul dalam suatu titik. Tapi kalau hari itu kalam, tidak ada cahaya bulan, kapal penangkap ikan itu kan punya lampu Pak. Maka ikan itu menuju lampu tadi. Dia berkumpul di sekitar kapal itu. Makonyo seraan dek nelayan tadi lai jariang. Jadi kalau nelayan kok Pak, jariangnya masuk ke dalam lautnya. Dia kan lama na jariang kok. Adanya enggak. Nyo buang ke laut. Dek nelayan kok cie sepantangannya. Dibuang ke laut boleh jariang tapi dipanggang jan. Apa doa dia panggang jariang kau narum tu di toko dia dia semalado ya. Ada orang kalau tidak boleh jariang kau dipanggang. Bu, lain tak mengantu ibu? Ambo buat teka-teki cik boleh? Manan tu onde-onde jalamang. Aku lah melihat YouTube mah. Yo tu onde-onde bu. Bapak itu keteknya lah bauban. Lamang lah kadang bawa duangnya le.
Jadi karena Masjid Ghufran ini dalam tahap pembangunan, ya kan? Maka kita hijrahlah dari kikir kepada pemurah. Dari sempili jadi pemurah. Dari imak pemurah. Kalau di kampung Ambo di Baso, Pak, hemat itu kerencak. Ya kan, hemat. Tapi kalau imak, kata orang Pariaman, ciri-cirinya orang imak tujuh. Hari hujan payuangnya kapi. Tak aja ondanya ini. Kok makan gulai ayamnya dah biasa ayam sakit. Akhirnya nyusi adik bini lalu di masjid. Jadi istri saja marah kepada suami yang kikir. Kikir itu di kampung saya dihilangkan ditukar dengan iye. Kikir. Lai tahu apa nang kikir tu? Ada basi bule sepanjang gua. Kasih orang lain nyogoso sampai licin naninya aja nusa. Atau kikir. Nyo menerima sana namua bersedekah ndak mua. Kalau hari raya korban nyo menerima daging saya ndak pernah berkorban. Ada. Menerima panjang saya taruh ndak ikut berkorban. Itu orang kikir. Jadi kalau jamaah jadi kikir, pembangunan masjid itu akan tersendat-sendat. Kalau kita pemurah dia akan lancar. Caranya bagaimana? Sia nangka menangguang 2 batang basi. Sia nangka menangguang 5 karuang semen. Sia nangka menangguang 1/2 oto kasih. Ya kan? Semuanya kalau kita bergerak seperti itu, pembangunan itu akan lancar. Kemudian ada warga kita yang dirantau, dikirim proposal. Akan mudah. Sebab Allah akan membalas harta kita yang diberikan itu bukan dengan sekedar pahala, tapi dengan apa yang kita berikan dikembalikan oleh Allah di dunia ini. Saya tidak pernah melihat orang pemurah yang jatuh bangkrut, Pak. Orang kikir yang jatuh bangkrut itu. Di masa Nabi Musa, siapa yang kikir? Qarun. Akhirnya dia bangkrut. Bukan bangkrut saja, dengan tubuhnya ditelan oleh tanah. Di zaman Nabi Muhammad siapa? Sa'labah. Sa'labah itu sudah assalamualaikum lari, Hanya perhatian dari Nabi nyopaci tangannya. Engkau ndak ingin zikir, berdoa, salat sunat. Sudah assalamualaikum lari. Mengagak Nabi. Rasul kain nanambo pakai salat kuah. Salah konyo. Itu loh nang kari pakai de istri ambo di rumah. Kalau lamo-lamo nambo di masjid itu habis waktu salat. Oh begitu kata Nabi. Baitulah Rasul supaya berubah hidup ambo ko tawali de ambo kain sarung ko gak dua lay gak tiga lay. Doakanlah ambo kayo ya Rasulullah. Kata Nabi, lain tak kelupa diri engkau. Biasanya banyak orang serupa itu nyobaca ayat dari Nabi. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak manusia itu banyak melampaui batas kalau dirinya sudah merasa mampu. Ya, indah Rasulullah. Barakalinya meminta doa Nabi mengenyo jalan. Tapi akhirnya didoakan oleh Nabi kayonya. Baranak kamba sekambiangnya tu tarui. Ya kan? Baranak kamba. Oh banyak 82 bukit ni. Saja kambiang ko lah banyak. Lalai salabah ko salat berjamaah. Masih salabah nak datang. Oh kambiangnya banyak kini Rasul itu nyurus mungkin. Kalau salabah nang kini mungkin tak kambiang dah. Fotonya banyak, kepetabangnya banyak, kabun sawitnya banyak, bininya banyak. Ya kan? Akhirnya bertambah-tambah juga kambingnya ini, salabah tidak datang sama sekali lagi ke masjid. Celaka salabah ini kata Nabi.
Ya kan? Akhirnya disuruh oleh Nabi pemungut zakat untuk dikumpulkan di Baitul Mal untuk jatah orang miskin. Didatangilah oleh orang-orang, kalau kini namanya Basnas. Ya kan? Di zaman Nabi namanya Baitul Mal. An kecik salabah tu supaya aku ambo mengumpuan kayu dari cik jo duo si kue kambiang ambo kini lah ambo kambo agian ka orang. Bodoh lah ambo dari caciang lah. Ya kan? Akhirnya salabah ini tidak mau mengeluarkan hartanya. Celakalah salabah kata dia. Kalau Nabi yang menyebutkan celaka bapak-bapak, maka para jemaah tentu cepat diijabah oleh Allah. Karena ucapan itu adalah berbentuk doa. Jadi jangan bapak-bapak kaum muslimin para jemaah, anak ini kita berikan kata-kata yang tidak baik. Sebab suatu ucapan bisa jadi doa. Jadi kedua orang itu nanti masuk neraka. Kalau kita pemurah, Pak, paling kecil dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebajikan 10 dibalas oleh Allah. Itu ayat Quran tu, Pak. Wa man jaa bis sayyi'ah, kalau orang terlanjur berbuat kejahatan, fala yujza illa mislaha, tidak dibalas oleh Allah kecuali satu seumpama yang dia buat. Kalau 10 dia buat kejahatan, 10 dosanya. Kalau satu saja, 1 pula dosanya. Tapi kalau kebajikan kita buat, 1 dibikin, paling tidak 10 balasannya. Begitu Allah itu cinta kepada kita. Dan perlu juga kita ingat, kebanyakan orang Bapak Ibu setelah malaikat maut ingin mencabut rohnya, telah diperintah oleh Allah, baru dia ingin berinfak. Sedangkan Allah mengingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah hartamu itu pada jalan Allah sebahagian. Wa mimma, tidak semuanya. Sebahagian hartamu itu infakkan untuk jalan Allah sebelum datang kepadamu kematian. Nah, kebanyakan manusia, Pak, tidak begitu. Lah tiba malaikat maut barunya ingin berinfak. Ada ayatnya, Ustaz? Ada di bawah itu ayatnya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Lai bisa ditunda kematian ambo ko ya Allah, kemangang keci Allah. Ambo kambo infaan ratu ambo sadonya le. Seluruh kabun sawit ambo di Riau. Kambo infaan untuk jalan Allah, untuk musaji gufron. Deposito ambo di bank itu kambo ambil. Ambo agian ke musaji gufron. Kabun gotah ambo di Sungai Paga, di Kuntu Darussalam. Di ujung batu kambo jua kambo agian kamu saji. Taranak Jawi ambo di Padang Mengateh payo kumbo 7 tak niku ambo jua ambo agian ka musaji gufron. Awaraka kadangnya masjid gufron sudah tutup. Kalau you ada orang musuh itu amuh lo Allah menunda kematiannya. Ternyata walaupun semua yang dimilikinya ingin dia menginfakkan, tapi malaikat maut telah datang, permintaannya ini tidak dikabulkan oleh Allah lagi. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Kalau tiba ajal kata Allah, itu tidak bisa ditunda lagi. Allah sangat tahu, Allah sangat teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Itu bahasanya yang indah, Pak. Tapi kalau dipindah ke bahasa sehari-hari, ambola mengen dia teh. Kalau kaba infak sabalun mati, kini malaikat maut lah mati. Wa angka ba infak lah. Ada yang tahu banai siat yang
Kalau ditunda kematian sehat balik. Parangela muang tu balik. Lah tahu naden kini mati selang lagi. Jadi kesimpulannya berapapun banyak harta kita yang akan kita infakkan, tapi setelah malaikat maut hadir, Allah tidak mau terima lagi. Akhirnya pak ibu-ibu nan datang kok ada ndak naraso-raso kemati sontale. Jadi sebelum itu datang berinfak. Kita caliak nanggadang dari itu balasan Allah. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang menginfakkan hartanya untuk jalan Allah, apakah itu perluasan masjid, apakah itu rumah tahfiz, apakah itu pondok pesantren, apakah itu gedung MDA, sama dengan menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil, satu biji tadi akan tumbuh dia 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habah, dari setiap tangkai itu 100 biji. Kalau 100 biji satu tangkai, dia 7 kali 100 berapa? 700. Berjalan kita keliling bumi Allah ini Pak. Ada bank, ya kan? Kita tanyakan ke bank itu, andaikan bunga bank ini halal, andaikan, apakah ada bank yang bunganya 700%? Tidak ada. Itu Allah yang mampu. Jadi jangan ragu-ragu bapak-bapak, mbak kecil orang awak nanange di tapi api dingin tapi aye. Tentu saja jamaah masjid Gufron, jamaah masjid Nurul Islam adalah masjidnya kaya bangun. Masjid An-Nur nan payuangnya nak kambang-kambang sampai gini tu ah. Ya kan? Nyotiru payuang di Madinah, ndak kambang-kambang itu payuang tak ajai pasak tu. Indak ke kambang-kambang lai kucui apalah ke gunanya. Ya kan? Ini. Tapi tidak ada orang tersapi di payuang kucui tu. Ini. Jadi menginfakkan harta itu sebelum mati. Itulah harta yang dibawa mati. Ya kan? Cerita Buya Mka tadi kan alun selesai lah ya Pak. Kalau lah ia ke dunia, sama mengea sadonyo menyasali janji jo Allah. Kamairui angok awak tu. Asa kali irui sekali ambuh itu Pak. Itulah hidup di dunia sabantanya. Samo jo mairui angok sekali itu oksigen tu diembuskan. Napas-napas selanjutnya itulah percontohan kehidupan akhirat. Kan sabantana hidup di dunia tu. Cie mairup napas, cie mambuyan. Itulah maunya hidup di dunia. Di akhirat yang akan kita mati indah berakhir. Andaikan orang masuk neraka Pak, tidak berakhir. Coba bayangkan itu selama-lamanya. Kecuali orang Islam ku ada yang masuk neraka Ustaz. Aduh. Bab itu barek dosanya dari palonya. Masuk ke neraka lu. Istilah orang pesawat di pelabuhan transit. Akhirnya yang bawa tanya jamaah Masjid Gufran, ada yang ingin transit di neraka? Langsung ke surga. Makanya jangan sempili karyang. Bamangko itu kata Nabi begini. Innas sakhiya qaribum minallah. Orang yang pemurah itu qarib, dekat dengan Allah. Wa qaribum minan nas, qarib dekat dengan manusia. Wa qaribum minal jannah, dekat dengan surga. Wa ba'idum minan nar, jauh dari neraka. Dakik jo Allah, dakik jo manusia, dakik jo surga, jauh dari neraka. Wa innal bakhila, orang bakhil, ba'idum minallah, jauh dari Allah. Wa ba'idum minan nas, jauh dari manusia.
wa ba'idum minal jannah, jauh dari surga, wa qaribum minan nar, dake jonara neraka. Maka kita jangan kikir. Kalau kikir dekat dengan neraka, jauh dari Allah, jauh dari jauh dari manusia. Payah minta sumbang ke rumah sana jalan pajak tu jaguang, kok jaguang buang ayahnya makan dia. Empilok gila je. Beko nampak adanya lari ke dalam je. Jadi jauh dari manusia orang kikir kan. Jauh dari Allah nama bayo nalai. Jusia awak ke berkomunikasi. Sedangkan nenek moyang kita saja bapak-bapak, kalau ingin engkau mendapatkan yang terbaik dalam hidupmu, sandan ke nanggadang, gantungan ke nan tinggi. Nanggadang itu siapa? Allah. Yang tinggi itu siapa? Allah. Ya kan? Akhirnya Allah jauh jawab, baka bersandar ke nanggadang, baka bergantung ke nan tinggi. Penyebabnya satu saja, kikir. Bu, orang nalah pemurah ko bu pemurah orang. Ya kan? Sudah tu nyo meninggal rupo di dalam kubur orang pemurah ko pak disambuangan jo pintu seruko kuburnya tu. Kalau nampak dia awak kan sampai lahat tu. Bagi orang yang rajin bersedekah, salatnya baik, puasanya baik, disambuangan liang lahat tu jo pintu seruko, barambu hangin seruko. Diperlihatkan pahala-pahala sedekahnya tadi. Ketika melihat pahala sedekah itu, manyasa je orang tu lain. Asasanya, ba mangko indah ambo tambah dari itu sedekah ambo dulu pado piti ambo aduh. Lah eloknya pak lah pemurah, tapi mencari pahala dari dalam kubur ke surga. Manya saja nyalai, ba mangkondak dem banyakan sedekah dari itu. Jadi biasanya saku awak ku kan sama laki dah pak. Amang koringan awak memasukkan piti kemari. Ya kan? Kalau apa kemangaluan impak jangan dipilih jonan kete. Kok itu? Awak cari jonan 2000. Manyasa nanti. Lah masuk surga, lah elah masuk kubur, dipacalian dia Allah palo sedekah tu. Bangko 2000 sesari bangko ndak 10.000 Iya kan? Orang yang telah pemurah masih menyesal. Apalagi orang sebilik kariang. Dah ada cik jangan nyepeliin dia Allah dalam surga tu kayaknya. Iya kan? Ini ibu-ibu bapak. Jadi kalau dalam pembangunan ini masjid kita para jemaah kita bagi rezeki dengan itu. Untuk itu. Mungkin bapak juga dan ibu sudah melihat dan menonton potongan video saya ini dipiralkan pula ini. Akhirnya sampai video saya itu kepada atasan saya yang kami sudah sama-sama pensiun tidak bertemu lagi sudah lebih 20 tahun. Jadi sampai kayaknya kepingan video kok nyo telepon nombor sekali. Buya Ristordi, Anda viral sekarang ya. Nah, doan bos si viral do pak, nan si viral tu indu gitu. Ya kan, galak. Bukan si viral, tapi viral. Ini pak. Buya, kita lama ndak silaturahmi. Rupanya banyak apanya kau pak swalayan kau di Bandung, ya kan? Tolong nomor rekening yo biar. Kalau mintanya nomor rekening awak, nangkanya kirim ya. Ya kan? Karena dia mungkin mendengar kepingan video yang akan saya ceritakan saat ini, ya kan? Mengkotakan ada dia jalan buah aku betis gitu. Jangan sempilik karyang awak katanya. Mungkin padahal lama ndak usul. Ya kan? Kaum muslimin, jadi ada anak laki-laki dari Amerika namanya Howard Kelly. Ini viral ini dia viral di YouTube. Dia mempunyai orang tua yang sakit-sakitan. Ibunya sakit-sakitan, ayahnya juga begitu. Tapi dia sudah terdidik dengan Islam dengan baik. Apa kata ibu dan ayahnya?
Ewar keli, ya ayah ibu. Rasanya usia kami tidak lama ini. Warisan tidak ada nak, cuma bahan makanan untuk setahun memakan. Itu yang kami simpan. Kalau ini habis nanti engkau bekerja ya nak, jangan minta-minta nak. Apalagi mencuri. Orang yang minta-minta tubuhnya tidak cacat, dia akan datang di akhirat nanti dengan muka tanpa daging. Coba jangan pak, kan ada orang mengali kubur, tak kali kubur lama, basuh tangkuraknya, ya kan? Orang minta-minta mau itu wajahnya di akhirat tidak pada giang, bentuk tengkorak tu. Jadi murah sih menandoi orang. Tapi kalau tubuhnya tidak cacat, dia minta-minta seperti itu dia. Ambo nan takui pak. Kalau nak minta-minta kolai orang bakal kurang je tidak ada. Walaupun tubuhnya tidak cacat. Ada orang lah kayo minta-minta pak, minta pangkek, minta proyek. Kau mesti. Betul kan? Kau tak pada yang mukanya dia kira nanti. Apa kau tak takut ya kau lah? Ya kan? Meninggal orang tuanya. Setahun setelah itu tidak ada yang akan dimakan lagi. Perut ini lapar. Mencuri lebih besar dosanya. Meminta aja enggak boleh. Tapi tidak tahan dia nyolek mendoanya ke Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha bekerja untuk membasuh piring di rumah makan. Belum percaya orang ya Allah. Jadi tukang parkir di pasar bawah. Belum percaya orang lah ya Allah. Iya kan? Manga saja tidak percaya orang ya Allah lah. Parui ambo apa ya Allah daripada ambo mencilok izinkan ambo meminta untuk kadimakannya ya Allah. Nampak di nyokadai. Orang tak ada di kadai itu nyoketuk pintu. Keluarlah anak ketek padusi kira-kira umur 8 tahun. Aka babang anak bisa awak bantu. Nyo sebenarnya kau minta makanan newar kali kau bang. Tapi takana pasal namanya balik. Ndak ada dia sudah salah ketuk macam. Untung saja anak itu arif. Bang, abang jangan bohong lo jawab. Awak cari muka abang pucet. Lutui abang marete, abang kelaparan kan. Jadi di dunia ini arif itu yang perlu pak. Ambo kalau ada orang mencalik-calik jam, ambo sedang ngaji kau pak, mau berhenti saja. Jangan dicalik-calik jam nak. Ambo orang Minang cancang talerek jadi uki. Takile ikan dalam air, ikan takile jalo tibo lah tentu jantan batino. Kalau lebih itu orang jemaah jangan ditaruhinnya kajian lain. Nyo calik jawab tu, calik jamnya. Ini bapak-bapak. Ada orang yang mencalik jam. Kalau mengaji ambo melaki 2 jam 2 leh dah. Dia ambo ndak tahu. Minum macam tadi. Pai anak gadis tadi ke dalam nyo ambil susu kambing angek. Sudah tu roti bakar. Ewar kali ko pitih ndak ada ke dah. Dek orang menggalih nampak dia kan bertanya-tanya berapa li ke dia. Pitih ndak ada. Ndak membahli sudah ada kau sedekah kami. Keluarga kami dia gih labiah dia Allah. Kalau abang belum dapat kerjaan, tidak ada uang, ke sini saja bang makan. Alaiga 10 kalinya ke sini pak. Dapat dipertemukan dia oleh Allah dengan orang baik. Dapat ibu angkat orang baik kaya. Ya kan? Disekolahkan. Ewar keli ko tak nyotak minyak pak. Baitu dia ngean jalang. Ada utak orang ku tak talu makin dia ngeem baku. 16 tahun kemudian dia menjadi dokter spesialis penyakit dalam. Ya nak pintar ya. 2 tahun kemudian dipercaya jadi direktur rumah sakit kanker.
anak kita umur 8 tahun tadi kan lah gadis lo tuh. Kira malang nasibnya sementara Pak. Jadi kalau ada kita sementara Pak, jangan cepat putus asa. Ambo masuk ketek dek nakal lo Pak, nyo kecil orang kejadi kepala orang maliang. Manangi Hindu ambo Pak. Manangi? Apa anak kau tu jadi kepala orang maliang tu? Kira ambo jadi viral lo tu. Jadi nasib manusia ini tidak bisa diterka. Malang pertamanya biasa itu baraki kaulu, baranang ketapian, basaki saki dahulu, mungkin sanang kemudian dirujuklah barubek ke rumah sakit kanker kan. Yang membaca pertama surat rujukan itu adalah direktur rumah sakit ini, ditakdirkan Allah. Apa katanya? Ya Allah, ternyata yang sakit parah ini adalah anak kecil yang sama besarnya dengan saya dulu, yang sangat pemurah keluarga itu ya Allah. Memberi makan anak yatim, anak piatu yang tidak punya ayah dan ibu lagi ya Allah. Engkau tahu ya Allah, cuma ini rintihan saya. Anak yatim yang malang itu dulu saya ya Allah, diberi makan oleh keluarga ini. Ya Allah, penyakitnya berat ini. Menurut diagnosa saya sebagai dokter yang ilmu engkau memberikan ya Allah. Ya Allah, sembuhkan anak ini ya Allah. Mendoanya taruh dokter tu sambil mau baik Pak. Sebab kalau dokter tahu juga kamu Pak, nyo pasti tahu yang menyembuhkan bukan obat paten, bukan dokter yang mumpuni ilmunya. Allah yang menyembuhkan. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Apabila sakit tidak ada obat yang menyembuhkan, tidak ada dokter yang menyembuhkan, tapi Allah yang menyembuhkan. Nyo ndak do minta uang jaminan gitu Pak. Nyo rawat sana. Salat hajat, salat tahajud, salat doa. Ya kan? Nyo lakukan. Dia bermohon, ya Allah, penyakit anak ini berat, tapi bagi engkau tidak ada yang berat ya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Akhirnya anak itu sembuh setelah 5 bulan Pak. Ketika berhadapan dengan administrasi rumah sakit, anak tadi menangis. Bayarannya tidak tanggung mahalnya, juga dibayar. Orang tua sudah bangkrut, rumah sudah terbakar. Kita sakit seperti ini, tidak ada uang 1% pun. Mendengar dia menangis itu, juga ada suara di belakang. Adinda, jangan menangis. Hapuslah air matamu, Dik. Ternyata engkau lupa dengan saya. Saya tidak lupa denganmu, Dik. Saya adalah Ewar Kelly, anak yatim 16 tahun yang lalu. Keluargamu dan kamu sangat pemurah, memberi makan saya dengan takdir Allah. Sekarang setelah 16 tahun, Allah membalas jasa baikmu itu, Dik. Pulanglah, engkau tidak bayar lagi. Mencaliak anak berusigo, kironya tampak tandonya cilalek. Itu eloknya apa cilalek kau Pak? Nampak. Ustaz Iswardi itu Pak, nyoba cilalek dak ke iduang-iduangnya kadang. Ada tanda-tanda khususnya. Pulang anak tadi tidak membayar sasennya le Pak. Penyakit lah sehat. Rupa deknya muda baru Pak, gadis. Setelah sembuh tu cepat pulihnya. Sebentar rambutnya nalah habis dari di kemo tu, lah panjang balik serupa mayang taure. Mukonya lah balik bentuk pawah di layang. Dagunya colabah tagantuang. Iduangnya coda suntungga. Bibirnya tipi hasam sauleh. Bulu mato samui baririang. Anan di tengah tak boleh disabuian. Di bawah selai. Batihnya coparui padi. Tumiknya cotalua burung. Tidak ada orang di Riau ke Serencak itu.
Akhirnya dokter kau jatuh hati ke pasiennya. Nyo lamar, nyo tak mau pacaran no pak. Karena dokter taat, nyo langsung ingin nyo lamar jadi bininya. Nyo lamar lah pasiennya tadi. Nyo lamar jo bahasa Inggris, ndak dapet di den. Kita pindah saya ke bahasa Minang. Ndak ada. Bala buah kapa di Muaro, sari muatan buah kopi. Menompang pulau toke cangkeh, kapan datang dari Padang, dari mato asa mulonyo dia. Kinilah jatuh ke dalam mati, tapuk ko indah adik balik, alame udah cinta seorang. Cuy ibu ulang pantun tu benar. Kan tak panjang tu pendek. Apa tanya mau ke ibu-ibu cik boleh? Ibu-ibu sudah sakit keras, sakit yang berbahaya. Sudah disembuhkan oleh Allah. Tidak membayar di rumah sakit. Ternyata direktur rumah sakit itu kena hati ke ibu. Nyo lamar ke bininya, ibu tolak. Ya itu. Kalau ditolak tu memutahan cinta durian. Nyo tarimo cinta hewar keli ke anak gadis tu. Nyo balik lo jo pantun ndak lo dapet di den bahasa Inggris itu. Kita pindahan ke Wasomi. Kapa ketek di lamun nombak. Kapa datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tapi. Sampailah juo ke Subarang. Pandai bana abang menembak. Menembak indak jo piluru. Karena sawalah jantung hati. Iman di dado digoncang nyobang. Nyo tambah jo bahasa Indonesia. Hatiku dalam hatimu. Sapakan sudah tulah bunyi seorgen tunggal. Tulah barale orang. Ya kan? Setelah mereka jadi suami istri, di samping rumahnya ada masjid dalam pembangunan. Nyo sudah saya berdua pak. Iko awak ndak berdua dosa banyak pak. Ya kan? Berdua saja sudah tanya. Begitu orang mengambil kesempatan untuk mencari kasih sayang Allah. Saya tidak memaksakan pak. Cuma saya menganjurkan. Semoga walaupun tidak hari kini, hari esok, hari kapan saya, temuilah bapak pengurus untuk menyumbangkan sebahagian harta kita kelanjutan Masjid Gufron ini. Dan itu bernilai yang akan dibangunkan oleh Allah nanti di surga. Rumah yang baik kepada orang yang membangun rumah ibadah. Itulah tausiah kita dalam kita memuliakan tahun Islam. Yang intinya kita harus hijrah dari yang kurang baik kepada yang lebih. Mari kita doa bersama, semoga doa kita ini diijabah oleh Allah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.